Shalom, selamat malam saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa dalam renungan pada malam hari ini. Doa dan harapan saya saudara semua ada dalam keadaan yang baik, sehat, penuh sukacita, dan berlimpah berkat Tuhan. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa Sorgawi, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Allah kami yang hidup, Tuhan yang selalu baik dan mengasihi kami. Kami bersyukur karena berkat penyertaan-Mu di sepanjang hari ini. Tuhan sudah menolong dan memampukan kami. Terima kasih buat sukacita, damai sejahtera, dan segala berkat kebaikan-Mu. Pada saat ini kami mau mendengarkan sabda firman-Mu. Urapi kami Tuhan dan berikan kami hati yang taat untuk melakukan setiap kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat renungan kita pada saat ini terdapat dalam kitab Keluaran 18 ayat 5-7. Tertulis demikian. Ketika Yitro, mertua Musa, beserta anak-anak dan istri Musa sampai kepadanya di padang gurun, tempat ia berkemah dekat gunung Allah, disuruhnyalah mengatakan kepada Musa, "Aku, mertuamu Yitro, datang kepadamu membawa istrimu beserta kedua anaknya." Lalu keluarlah Musa menyongsong mertuanya itu. Sujudlah ia kepadanya dan menciumnya. Mereka menanyakan keselamatan masing-masing, lalu masuk ke dalam kemah. Saudara dikasihi Tuhan, orang yang punya kebesaran hati tetap rendah hati meskipun punya posisi tinggi dan dihormati. Penghargaan tidak diperoleh karena sikap kita yang merasa diri hebat, tapi karena sikap yang mau merendah dan menghargai orang lain. Musa meskipun seorang nabi besar yang dipakai Tuhan dengan begitu hebat, tapi di sisi lain ia adalah seorang manusia biasa yang punya keluarga dan kehidupan seperti orang-orang lainnya. Ia punya mertua yang bernama Yitro, dan ketika Yitro datang mengunjunginya serta membawa anak-anak dan istri Musa, Musa bersikap hormat dan tidak merasa diri lebih tinggi dari mertuanya. Di ayat yang ke-7 ini tertulis, lalu keluarlah Musa menyongsong mertuanya itu. Sujudlah ia kepadanya dan menciumnya. Mereka menanyakan keselamatan masing-masing, lalu masuk ke dalam kemah. Sikap hormat Musa terhadap mertuanya dinyatakan dengan sikapnya yang sujud dan mencium. Perlu kita ketahui saudara bahwa mertua Musa adalah juga seorang imam di Midian. Dan Musa kalau dibandingkan dengan Yitro, mertuanya itu, prestasi Musa jauh lebih hebat. Musa bisa dikatakan sebagai seorang yang sangat terkenal dan hebat karena pelayanannya yang begitu luar biasa. Ia berbicara langsung dengan Tuhan dan tangannya dipakai dengan heran untuk mengadakan tanda-tanda ajaib dan mujizat yang besar. Tapi Musa tidak sombong. Ia tidak merasa diri lebih hebat dari Yitro. Musa sadar diri dan tahu memposisikan dirinya di hadapan mertuanya. Seringkali saudara kita punya kecenderungan kalau sudah jadi orang yang dicap hebat, punya posisi dan jabatan yang tinggi, punya harta kekayaan yang banyak, atau punya pelayanan yang luar biasa, kita jadi sombong dan merasa lebih tinggi dari orang lain. Lalu sikap kita pun berubah dari yang tadinya merendah menjadi meninggi, yang tadinya menghormati orang lain sekarang minta dihormati. Kita semua perlu belajar rendah hati, mencontoh sikap Musa, dan terlebih lagi kita meneladani sikap Tuhan sendiri. Tuhan saja mau merendahkan dirinya. Ia meninggalkan kemuliaannya, mengosongkan dirinya dan menjadi hamba. Karena itu saudara, baiklah kita juga merendahkan diri. Ingatlah akan posisi kita, siapa diri kita, dan bijaksanalah dalam bersikap terhadap orang lain. Milikilah kerendahan hati dan sikap yang menghormati sesama. Sekalipun mungkin secara posisi jabatan atau status sosial kita lebih tinggi dibandingkan orang lain. Tapi jangan membedakan saudara. Kita semua adalah sama. Tidak salah Tuhan memilih Musa.
Dia adalah pribadi yang baik dan sabar, serta rendah hati. Kalau kita mau dipakai Tuhan, kita perlu jaga sikap agar tetap rendah hati. Tuhan berpihak pada orang-orang yang rendah hati dan akan merendahkan orang yang sombong. Dalam Amsal 18 ayat 12 di situ dikatakan, tinggi hati mendahului kehancuran, tetapi kerendahan hati mendahului kehormatan. Saudara yang dikasihi Tuhan, mungkin selama ini tanpa sadar kita sudah mulai lupa diri, sombong, dan merendahkan orang lain. Mungkin kita sudah berhasil jadi orang yang sukses, punya jabatan yang tinggi. Tapi mari sadari saudara, kembali kepada sikap yang dikehendaki Tuhan. Jaga agar jangan sampai kesuksesan membuat kita lupa menginjak bumi. Rendahkan hati kita, hormati orang lain, dan ingatlah, sadarilah bahwa semua keberhasilan dan pencapaian kita adalah karena kasih karunia Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur untuk firman-Mu yang sudah kami dengar, yang mengajarkan kepada kami semua untuk sadar diri, tidak sombong, tidak tinggi hati, tapi merendahkan diri dan memiliki sikap rendah hati. Kami sadari bahwa semua pencapaian kami, semua keberadaan kami sampai hari ini adalah karena kasih karunia Tuhan. Kami semua sama dengan orang lain, tidak ada perbedaan. Walaupun Tuhan memakai kami dengan hebat, tapi tolong kami supaya kami tidak melupakan siapa diri kami dan tidak merendahkan orang-orang lain di sekitar kami. Berikan kami hati yang senantiasa mau merendah. Tolong kami ya Roh Kudus, pimpin kami supaya kami menjadi pribadi yang senantiasa seturut dengan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur firman-Mu yang selalu menuntun dan menguatkan kami dan menolong kami untuk selalu berada dalam jalan-jalan-Mu. Malam ini kembali kami akan beristirahat. Kami mohon berkat perlindungan-Mu ya Tuhan atas kami. Lingkupi kami dengan kasih dan kuasa-Mu. Kami berdoa bagi yang sakit dan yang sedang dalam pergumulan masalah, agar Tuhan menjamah, kesembuhan terjadi, pemulihan terjadi, dan pertolongan Tuhan yang ajaib Tuhan nyatakan bagi setiap kami. Kami percaya kami telah terima jawaban doa. Kami terima pertolongan dan mujizat Tuhan. Ampuni kami Tuhan akan dosa dan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Berkatilah bangsa dan negara kami Indonesia, juga semua bangsa di dunia ini. Lawatlah dengan kasih dan rahmat-Mu, agar setiap orang dari segala bangsa percaya kepadamu Tuhan. Dalam nama-Mu yang kudus, nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat anugerah dari Bapa Surgawi, cinta kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dan penghiburan Roh Kudus, menyertai kita semua sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua, dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.